Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya Bu Putri? Alhamdulillah baik, sehat seperti yang kita sekarang. Alhamdulillah. Itulah yang kita mau, kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa apa-apa. Ya, terima kasih juga Ibu pengajar Pantik yang sudah mau datang melihat kami, melihat percakapan pasca observasi kami. Baik, Uci, seperti yang saya bilang kemarin pada saat pra observasi, bahwasanya nanti setelah observasi pembelajaran kita akan melaksanakan percakapan atau coaching pasca observasi. Inilah sekarang inilah namanya itu pasca observasi ya, selesai apa itu pembelajaran, ada juga observasi. Nah, yang ingin saya tanyakan ini dari sekian rangkaian kegiatan ini dan untuk saat ini apa sih yang diharapkan dari percakapan ini nanti? Pertama saya ingin mendapatkan ilmu, karena saya orangnya ingin apa ya, gimana ya, supaya mendapatkan penambahan ilmu, kemudian supaya untuk kemajuan saya, kalian untuk kemajuan saya lah, karena sebagai seorang guru kan nggak cukup dengan itu aja, saya ingin belajar gitu. Lagi udah gerak gitu kan, saya termotivasi sekali untuk bisa mengikuti jejak ibu gitu. Kalau saya bukan bermaksud wah menyombongkan diri nih guru penggerak ini, kita sama-sama sharing ya Bu. Iya, Kita ini sebetulnya sama-sama hebat, mungkin namanya juga guru kan begitu, sama-sama berbagi. Mungkin ibu ya hanya apa belum terpikir sesuatu itu, tapi mudah-mudahan dengan kita ngobrol nanti akan dapat solusinya ya. Nah, apa yang sudah ibu capai pada saat pembelajaran kemarin? Yang saya capai kemarin Bu, ibaratnya saya menyampaikan kepada anak didik saya yang sekarang ini ibaratnya masih dengan media yang seadanya, kemudian mungkin dalam apa pembelajaran ya sebenarnya saya aja lah gitu, belum ibaratnya ya namanya mendapatkan potensi dari kawan atau dari kamu sebaiknya begini, Jadi masih apa saya lah gitu. tujuan dari pembelajaran itu sendiri sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah sudah, walaupun belum 100%, alhamdulillah sudah. Jadi kira-kira berapa persen itu? Saya kira-kira sekitar 70%. iya, karena baru semester 1 kan Persen ya. Baik, hal-hal apa saja itu yang perlu ibu perbaiki, mengingat kan baru 70% ini, tentu kan masih ada sesuatu hal yang memang masih perlu diperbaiki. Kira-kira apa itu? Hal apa itu? masih mengganjal di hati ini, kayaknya belum tercapai gitu. Kenapa gitu kan? Saya ingin nanti ke depannya, saya ingin sebelum pembelajaran ya, kemarin itu kan nggak saya lakukan ibaratnya, kalau bahasa kerennya free test. Nah, itu nggak saya buat sama anak gitu kan. Nah, nanti saya buat free test, kemudian pada media pembelajaran akan saya tambah lagi. Kemarin itu mungkin seadanya, udahlah yang penting kan sama aja, ini namanya benda konkret nyata tabung gitu kan ya. Kedepannya saya ingin menggunakan apa ya, fokus video gitu kan, video anak ini supaya anak ini tahu lah kalau namanya menonton, anak kita suka semangat. Jadi untuk menimbulkan semangat anak untuk belajar itu saya ingin menggunakan media pembelajaran. Oh, berarti ibu akan menampilkan suatu pembelajaran yang menurut kebutuhan mereka ya Bu? Iya, Gitu. saya senang dari Ya, pelajaran itu. untuk menarik minat anak, terus kemudian ibu menyediakan suatu pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi yang untuk kita sendiri itu dalam bentuk apa itu? Saya tanya di situ, bisa saya yang pertama lah ya, kita saya bukan berbentuk soal apa itu, tidak. Jadi saya kasih anak itu nanti kertas lembar, saya tanya anak itu, misalnya besok ke depan kan ibaratnya pelajaran tentang volume tabung ini kan ya. Nah, jadi saya tanya anak itu, misalnya karena volume kan berhubungan dengan ibarat perkalian, sangat berhubungan dengan perkalian gitu kan. Nah, jadi saya tanya ini. Nah, di situ saya suruh kasih bagi nanti kertas lembar, saya tulis sama anak, saya tanya sama anak nih, sampai mana ibaratnya kalian sudah menghafal perkalian.
Siapa yang hafal nolnya berapa perkalian 1 ke 100 misalnya kan, nanti 10 kok sampai 100. Kemudian siapa yang hafal 1 sampai 90, siapa yang hafal sekian sampai sekian, itu kan terus itu saya jadi mengukur kemampuan anak. Jadi kalau yang semakin banyak yang hafal berarti kan insya Allah mudah-mudahan lancar anak mengikuti proses pembelajaran dalam dalam volume menghitung volume kalkulus. Jadi dalam kata lain, Iya. melakukan pretest ini tujuannya untuk mengetahui kemampuan Iya, anak. supaya lancar saya dalam lancar dan gampang saya dalam melaksanakan proses belajar itu. Karena kegiatan inti lah yang dianya. Supaya ibu dapat mempersiapkan pembelajaran apa yang cocok. Iya, iya. Kalau begitu rencananya apa ini yang ibu lakukan kan mengembangkan ide tersebut apa? Oh itu ya, saya perlu memperbaiki manajemen saya, manajemen waktu saya, manajemen media saya, dan kemudian dalam proses intinya itu Bu ya, karena media pun tidak satu juga. Ya, jadi pertama tadi di pelajaran awal tadi pada buku tadi, saya mengapakan minat anak di sampai mana mengukurannya, kemudian pada media, kemudian pada akhir untuk menentukan anak ini apa sebelum mulai belajar saya ajak anak ini supaya semangat. Nah, kemudian setelah kegiatan intinya selesai, saya ingin melakukan tes terakhir, mengapakan mengukur kemampuan anak itu. Saya lakukan untuk speaking. Jadi rencana ini yang selanjutnya ini pertama mengadakan atau melaksanakan tes dalam bentuk akan bertanya dari kemampuan anak sejauh mana kemampuan mereka tentang perkalian pelajaran selanjutnya supaya ibu dapat memperkirakan strategi pembelajaran yang seperti apa yang akan ibu lakukan. Ya, karena yang akan saya sampaikan tentang menghitung. Jadi seandainya nih Bu ya, seandainya dalam berapa Bu satu kelas itu jumlahnya? Anak kami 19 orang. 19. Nah, di 19 orang anak tersebut, misalkan ini ya, sebagian besar sudah lebih banyak yang menghafal perkalian. Nanti strategi apa yang digunakan dalam pembelajaran supaya mereka nantinya lebih bersemangat, supaya nantinya lebih minat gitu dan kreatif dan aktif gitu dalam belajar. Pertama saya buat ke anak ini saya bagi kelompok. Kelompok di situ bukan ibaratnya yang bisa sama yang bisa, yang banyak hafal perkalian sama hafal perkalian, yang kurang apa tidak itu Bu. Saya campur. Nah, jadi misalnya anggaplah ini 10 anak ini mereka menguasai perkalian. Yang 10 ini mereka kurang menguasai, bukan menguasai tapi kurang menguasai gitu kan. Jadi saya bagi itu sekitar 19 itu saya bagi 5 kelompok, berarti 4 orang ya Bu ya. Ada yang 4 kelompok, 5 orang. Nah, jadi di situ separuh tadi yang menguasai, yang separuh lagi yang belum. Jadi saya bisa tahu kan memang belum mengerti. Jadi dalam hal ini boleh dikatakan ibu sudah akan melaksanakan yang namanya diferensiasi konten ya Bu ya, pada pembelajaran diferensiasi konten di mana nantinya ibu akan menyediakan pembelajaran yang nggak monoton, nggak satu aja tetapi dua karena sesuai dengan tingkat kemampuan anak yang berbeda tadi. Ya baik, bagus itu Bu, karena sekarang ini ketika ini kita sebagai guru dituntut untuk selalu memberikan pembelajaran yang lebih inovatif, terutama kita disarankan untuk pembelajaran diferensiasi sesuai dengan kebutuhan. Baik, kira-kira kapan itu akan dilaksanakan rencana ini? Insya Allah minggu depan. Ya. Itu pada saat jam pelajaran tersebut atau bagaimana? Jam saat pelajaran tersebut setelah istirahat kita ya jarak minggu depan ya. Jarak minggu depan. 1 minggu dari sekarang ya Bu ya. Itu kan sudah berkomitmen seperti itu.
pertama saya berkonsultasi dulu sama pendidikan. Yang kedua juga rasa tahu. Yang kedua tanggung jawab saya. Yang ketiga juga rekan-rekan yang lain. Ya saya mohon memang ya namanya kita manusia kan nggak ada yang sempurna, ya itu nggak ada. Ya saya memang mohon masukannya. Berarti yang menurut ibu yang bisa dijadikan nanti yang bisa menolong atau bisa mengasih support atau masukan-masukan itu dari kepala sekolah gitu ya, Iya, Bu, itu ya. pasti ya. Karena beliau yang mensupport Iya. segala kegiatan Iya, kita di betul. sekolah. Tanpa beliau atau tanpa support beliau kita tidak bisa apa kan begitu. Kemudian dekan sejawat kita di dalam 13 ini kan memang harus berkolaborasi ya, Bu, Iya. ya, supaya kita 13 itu mereka iya lebih lebih apa namanya berhasil Iya. di dalam suatu pembelajaran tersebut. Nggak bisa walaupun sehebat apapun kita, kalau kita nggak berkolaborasi dengan teman sejawat kita atau kepala sekolah kita ataupun bisa juga itu dari komite ataupun orang tua dari paling tersebut, kita itu terasa berjalan di atas angin. Nah, ini Bu, kan Ibu sudah mengetahui ibaratnya siapa-siapa yang akan membantu Ibu nantinya, juga apa yang bisa menyelesaikan dari rencana tidak lanjut. Apa saja sebagai rasa tanggung jawab Ibu terhadap komitmen Ibu yang untuk membuat siswa ini lebih memahami nantinya dalam pembelajaran formula yang apa di situ saya sebagai tanggung jawab saya pada anak, saya akan terus membimbing anak itu supaya pertama dia mengetahui, memahami, kemudian sudah memahami anak ini saya harap untuk mengingatnya, karena namanya belajar matematika apalagi namanya volume SD kan dasarnya Bu. Kemudian anak sekarang kan masih di SMP, SMA tidak lagi apa yang jadi saya ibaratnya menanamkan dasarnya, modalnya. selain hal tersebut mungkin ada lagi nggak, misalkan apa sih yang bisa membuat Ibu lebih inovatif atau lebih kreatif dalam pembelajaran kamu? Saya ajak anak ini untuk itu kan ibaratnya kan di dalam menyelesaikan masalah. Pertama kan mengapakan rumus tadi, kemudian menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tabung, cari isi. Selain hal tersebut, ini ke Ibu sendiri, ke untuk kita sebagai guru, biasanya apa sih yang membuat kita itu supaya lebih berinovatif ataupun biar tidak ketinggalan zaman itu apa yang harus kita lakukan sebagai guru yang katanya belajar sepanjang hayat? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Itu untuk ibaratnya untuk mengukur kemampuan anak juga. Jadi kita kan pertama tadi kalau di awal kan saya lakukan pretest. Kemudian pada saat dari dinas saya buat apa itu kerja kelompok. Kemudian pada kegiatan akhir cek udah kemarin sebelum datang monitoringnya. Aduh, saya disuruh saya ikut mengikuti pelatihan. Saya sangat berusaha mencari informasi di mana namanya ada pelatihan, saya berusaha mengikuti walaupun dari kabar apapun, apalagi sekarang ini namanya HP kan, dari blog, dari ini tuh saya mengikuti terus. Kemudian saya mengikuti bulan kemarin saya mengikuti program bergerak. Wow, hebat. Semoga nanti bisa mengikuti seperti kami ya. Sama-sama. Jadi tahap berapa itu? Tahap 2. Doakan ya Bu ya. Betul. Nah,
isi jejak ibu. memang sangat bermanfaat sekali sesuai dengan perkembangan zaman yang serba digital ini. Di situ kita banyak belajar tentang berbagai hal, baik itu pelajaran diferensiasi, bagaimana penanganannya pada murid dan penanganan asal segala macam. Pokoknya banyak yang akan kita dapatkan ilmu dari guru penggerak. Hal itu sudah mengikuti pelatihan, berbagai macam pelatihan untuk mengupgrade diri, untuk meningkatkan kemampuan kompetensi diri itu juga bagus. Baik, dari sekian kegiatan yang sudah kita lakukan, apa yang Ibu rasakan dari sebelum sebelum kita melaksanakan pra observasi, kemudian sudah kita laksanakan observasi, dan sekarang ini pasca observasi itu apa? Ya, saya sangat terbuka sekali dengan adanya observasi ini yang sebelumnya hanya sekian, saya sendiri mengakui hanya sekian, ternyata nggak ada apa-apanya. Ternyata apa yang saya sampaikan saya merasa sangat banyak sekali berkurangnya, apalagi setelah adanya pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan pada pasca ini ya, pasca observasi ini udah terasa sama ternyata saya sangat kekurangan saya ya, terbuka pikiran saya terbuka, akhirnya saya ini aku yang saya Alhamdulillah kalau begitu. Kalau begitu Bu, nanti 1 minggu yang akan datang kita ngobrol lagi ya, sharing-sharing. Saya sudah tidak tahan ini, pengen tahu bagaimana hasil dari ini udah pelajaran nanti lebih berhasil, lebih menarik. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu yang sudah sedia diobservasi, diobservasi oleh saya. Kerjasama kita ya Bu ya, bukan bermaksud, sekali lagi bukan bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama sharing yang sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.